Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Ibu Ketua Umum Lima Parmusi, Bapak Pengurus Pusat Parmusi, Bapak Sekjen, Bapak Ketua Umum, Lembaga Dakwah Parmusi seluruh Indonesia yang selalu setia mengikuti tausiah Ramadan Parmusi yang diadakan setiap malam pada 19.45 hingga jam 9. Malam ini kita memasuki tausiah Ramadan yang ke-14, malam yang ke-15. Adapun penceramah kita malam ini adalah Bapak Ustadz Saiful Abdullah dari Lembaga Dakwah Parmusi Provinsi Jawa Barat yang sudah siap di kamera Zoom kita malam ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Saiful Abdullah dari Parmusi, akan waktu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah ma'akithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man summa ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Bapak pimpinan Pusat Parmusi, pimpinan Ketua Lembaga Dakwah Parmusi, pimpinan Pusat, para mubalik, waktu iman, keluarga besar Parmusi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ke-15 di bulan Ramadan, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan maghfirah. Kita bersama-sama sampai hari ini, 14 hari telah kita jalani saum bulan Ramadan tahun ini. Dengan bimbingan Allah, diberikannya kekuatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, keluangan waktu untuk bersilaturahmi, melaksanakan tugas dakwah kita, menyampaikan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air, berkhusus keluarga besar Parmusi. Kita menyadari, kita merasakan hari ini, saat ini kita dalam kondisi prihatin yang mendalam, yang mungkin dalam perjalanan sejarah 74 tahun Republik Indonesia merdeka, mau masuk ke 75. Baru kali ini barangkali rasa keprihatinan kita yang mendalam. Kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama-sama saudara-saudara kita yang lain. Aktivitas kegiatan keseharian kita terbatas. Juga kekhawatiran, kemirisan, rasa was-was, mungkin ketakutan juga menyelimuti diri kita. Karena hari ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang berat yang kita rasakan dengan pandemi COVID-19
yang secara global seluruh dunia kenal. Kalau ini dijadikan bahan perenungan, untuk kita mereintrospeksi, untuk kita bermuhasabah, untuk kita bertanya kepada diri kita. Jangan-jangan selama ini kita ada kekeliruan, selama ini kita ada kehilapan, selama ini kita ada kesalahan. Mungkin selama ini kita sering berbuat dosa kepada Allah. Allah melarang kita lakukan. Allah mengatakan tidak boleh kita jalankan. Banyak lalai kita beribadah. Sehingga kita merasakan bagaimana hari ini. Sebagai orang yang paling tidak batas minimal keimanan ada di dalam hati. Daulatul iman fil qulub. Ada ngasih tangan. Walaupun prosentasinya mungkin fluktuatif. Ada yang sudah keimanan itu masuk 10%. Ada yang sudah 30%, ada yang sudah 50%, ada yang 70% dan seterusnya. Tapi kita berusaha bersama-sama. Bil khusus keluarga besar Parmusi. Terus ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Meningkatkan istighfar kita, meningkatkan mohon ampun kita kepada Allah. Kita banyak dosa, kita banyak kehilapan, kita banyak kesalahan. Kita tidak usah arogan, kita sudah melahirkan sikap anania, egoisme. Merasa paling benar, paling kuat, paling hebat, paling pintar, paling kaya, paling. Tapi hari ini saat ini kita merenung semua, karena kenanya semuanya. Dunia menggelegar. Negeri-negeri yang dikatakan super power pun, yang kuat, yang kokoh, yang punya kemampuan. Dunia materinya luar biasa, ilmu pengetahuannya luar biasa. Hartanya banyak. Hari ini pun luar biasa. Kena hanya oleh yang namanya virus corona yang kecil, yang 150 nano katanya. Sangat kecil, virus atau bakteri atau kuman yang Allah berikan kepada kita ini. Kalang kabut kita semuanya. Melawan 7 miliar manusia di seluruh dunia. Dikalahkan oleh beberapa virus yang disebut COVID-19. Coronavirus, disease 19 itu. Hari ini kita merasakan kekuasaan Allah, keakbaran Allah, keagungan Allah, kedikjayaan Allah, keperkasaan Allah. Kita ini makhluk manusia yang tidak berdaya. Jadi pantas kalau kita seringkali berucap la haula wala quwata illa billah. Seringkali ucapan itu diucapkan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada apa yang harus kita banggakan diri kita. Menenggalkan wajah, menepuk dada di hadapan keperkasaan Allah. Makhluk manusia kecil yang kita tidak paham, tidak tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita masih khudil kitab biqawah, masih memeluk Quran. Diberikan oleh Allah pedoman hidup, petunjuk way of life. Jalan dan pandangan hidup yang mutlak, benar, mustahil salah. Al-Quran. Yang Allah tadi firmankan di bulan Ramadan inilah petunjuk pedoman hidup itu diturunkan. Untuk kita umat manusia. Al-Quran. Jangankan kita mencoba 6.000 lebih ayatnya, 114 surat, 30 juz. Kita bolak-balik baca tadarus sampai kita mencoba untuk khatam 30 juz atau tidak. Bacanya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau dari tengah. Kita mencoba untuk menelaah 1-2 ayat untuk merenung. Jangankan 6.000 lebih ayat itu kita pahami. Satu kata saja. Satu kata dari 6.000 ayat yang kita baca. Ketika dilempar ke publik, dibawa ke forum diskusi, di forum seminar, di lokaya, di forum kumpulan simposium, diadukan kepada kita, ditanyakan kepada kita, dicoba untuk dijawab oleh kita dengan kemampuan nalar kita. Kita mengatakan ampun Tuhan. Tak bisa kita melawan. Coba lihat 185 Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 185 potongan kalimat di atas. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayat. Potongan kata dari satu kalimat atas tadi. Al-maut, maut. Apa yang bisa kita lakukan?
Ketika perkataan itu dicoba, Anda mati, Anda mau? Apa itu mau? Apa itu mati? Berpisah jasad dan ruh. Tidak berfungsinya organ-organ tubuh di dalam kita, jantung pun berhenti, paru-paru pun berhenti, napas pun senggak, badan kaku, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan pertanyaannya, berapa lama kita ingin berada di bumi Allah untuk mendatangi, untuk menjemput datangnya maut? Berapa lama Anda ingin memiliki umur atau usia? Tanyakan pada orang, semua orang yang pintar pasti akan mengatakan kita, ampun Tuhan, kita tidak mampu untuk menjawab menggunakan rumus matematik. Mau berapa kita? Sebelum menunggu datangnya maut itu, mau berapa waktu itu? 70 tahun? Oh, masih ingin. 60 tahun? 50 tahun? 40 tahun? Atau di bawah itu? Kalau Nabi memberikan bayangan kepada kita, umur umat di baina sitin wasabin, berputarnya umur umat Muhammad antara angka 60-70 tahun. Allah memberikan peringatan sudah masuk wilayah itu. Tidak terlalu lama. Perjalanan usia kita, umur kita, waktu kita di sini tidak terlalu lama. Sampai ke waktu yang akan panjang. Kholidina fiha abadan. Yang tidak berkesudahan. Yang kita juga hari ini tidak paham, tidak mengerti tentang perjalanan. Makanya, kalau kita mencoba merenung sejenak bagaimana COVID-19 adalah agresor gaib yang berhasil timbulkan 4 masalah simultan. Yang pertama, menyerang kesehatan. Yang kedua, melumpuhkan mental. Yang ketiga, mematikan pencarian. Dan yang keempat, merusak ekonomi negara. Coba, COVID-19 adalah agresor gaib yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kita. Bolehlah kita berdebat, berdiskusi. Ini karena perbuatan tangan manusia. Tapi sebenarnya ada pemiliknya, itu makhluk. Yang kecil virus itu, bakteri itu, kecil. Yang harus dilihat dengan alat pembesar berlipat. Makhluk Tuhan. Yang kini Allah kirim kepada kita, pada dunia. Kenapa? Karena kita merasa hebat. Timbulnya kesombongan. Kan begitu. Allah berisyarat kepada kita. Ya. Asala minhum tufana wal jarada wal kumala wad dafadi'a wad dama ayatun mufassal fastakbaru wa kan qaumam mujrimin. Itu kan dan Al-Araf 133. Aku utus untuk kalian itu topan, ada tornado, mungkin jadi gelombang, ada tsunami. Jaroda belalang, walkumala, kutu kecil, baksil, kuman, virus, termasuk COVID. Wadofadia, katak, kodok, wadama darah, minum nanti berupa darah. Ayat mufassalah. Ini adalah bukti-bukti yang jelas. Tanda-tanda yang diberikan Allah yang jelas kepada kita. Kenapa fastakbaru? Karena mereka tambah menyombongkan diri. Jadi kesombongan yang dilakukan umat manusia di mana saja Allah perlihatkan. Allah perlihatkan sekarang. Kita semua mengatakan, ampun Tuhan, help me. Oh my God, help me. Tuhan tolong kami. Kan begitu semua. Berintih semuanya. Di rumah masing-masing. Stay at home, work at home, pray at home. Tinggal di rumah, kerja di rumah, beribadah di rumah. Bertanya pada diri kita, merasa kita kecil. Jadi kalau kita merenung sejarah, di bulan saum, bulan suci Ramadan, diturunkannya Al-Quran yang jadi hudalinas, petunjuk,
pedoman hidup. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini. Ada referensi yang mutlak benarnya, yang menjadi penyejuk, yang menjadi syifa, yang menjadi penawar, yang menjadi obat. Dikala kita gundah, dikala kita gelisah, dikala kita cemas, dikala kita terberdaya, kita malam hari atau subuh atau siang, dikala kita hari ini ada di rumah membuka selembar 1-2 ayat. Untuk merintrospeksi diri, untuk bertanya, untuk bermuhasabah pada diri kita ini. Ada khilaf, ada salah selama ini. Timbul pertanyaan. Makanya hari ini kalau ISO bisa ngajukan appeal atau kita bisa usul pada siapa yang punya pemangku kekuasaan di sini. Mari kita adakan. Sponsori ada gerakan istighfar nasional. Gerakan istighfar nasional. Untuk semuanya, seluruh bangsa Indonesia. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kembali kepada petunjuk Allah yang jadi hudal linas. Tidak usah terlalu banyak. Sedikit kita menghayati, tapi akhirnya kita merasakan kita telah meninggalkan nilai-nilai kebenaran Allah. Yang kedua, wabainati minal huda. Sumber informasi yang mutlak juga benar. Kita tinggal bertanya, apa masalah yang terjadi? Informasi dari sana sini. Dari mulai yang lurus sampai yang bengkok. Dari mulai yang benar sampai yang salah. Dari mulai yang benar sampai kepada yang hoax atau hoax. Yang dianggap dusta, yang dianggap bohong. Sehingga perlu ada referensi baku yang mencoba melihat benarnya mana. Informasi itu benarnya yang mana. Kita hanya bisa melihat Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Pimpinan pusat Parmusi secara nasional membuka dakwah tausiah bersama dalam waktu yang singkat di bulan Ramadan. Dari awal sampai menjelang akhir ini secara bergantian. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Sambil posisi bersama dalam rangka watawasobil haq, watawasobil syukur. Mari kita bersama-sama. Kita pertahankan khitoh, giroh, dan iman perjuangan ini. Untuk menegakkan Islam agama Allah ini bersama di negeri yang kita cintai. Jangan diambil orang. Jangan diserahkan pada orang. Kita ini amanah dari Allah. Harus kita pertahankan, harus kita pelihara. Mari kita singkirkan pikiran-pikiran yang kadang-kadang menghantui pikiran kita jadi kotor. Mari kita beningkan, mari kita bersihkan hati kita. Tahlisul qalbi an sabit saib al-muqbilul suwai. Beningkan hati, bersihkan hati kita. Dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitungan hanya beberapa hari lagi. Tidak akan terasa besok lewat 17, 18, 20. Lari kencang menjelang kita bersama-sama mengakhiri dalam saat kondisi yang prihatin, sangat prihatin. Allah alam. Hanya kita berharap Allah meminta kepada Allah pemilik corona itu. Allah pemiliknya corona itu. Minta Allah cabut. Bila Allah tinggalkan dari bumi Indonesia tercinta ini. Kembalikan kehidupan kami semuanya secara normal. Sehingga kita bisa berbondong-bondong lagi datang ke masjid bersujud. Mengoreksi diri kita, muhasabah pada diri kita. Dari kekeliruan, dari kehilafan, dari kesalahan kita selama ini. Mudah-mudahan ini jadi pilar. Pilar persaudaraan kita di keluarga besar persaudaraan Muslimin Indonesia Parmusi. Jadi tonggak yang bisa mempersatukan umat Islam seluruhnya, seluruh madhab A, B, C, dan seterusnya. Kita mau pemersatu. Pandangan, tafsir, rumus-rumus fikih ada yang berbeda. Jangan berangkat dari situ. Kita berkata, ana muslim qabla kulli syai', ishhadu bi anna muslim. Kita semua berucap sama, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Oh my brother, come on, say it again. Saudara kami, ayo kita bersama-sama bersama. Ada khilaf, ada salah, kita saling memaafkan. Siapa yang dianggap kita hari ini bersama-sama untuk membeningkan hati. Ada khilaf, ada salah, ada kekeliruan. Kita cairkan. Kita bersatu-satu. Kita semua mohon ampun kepada Allah. Seluruh bangsa Indonesia
dari mulai pimpinan teratas semua, kita semua sampai ke rakyat, ajak semua istighfar, mohon ampun. Kan ketika duduk istirahat di antara dua sujud, apa yang kita baca pertama? Robbik firli, warhamni, wazbudni, warfani, warzubni, wahdini, wa'afini, wa'fuani. Pertama kata yang diucapkan apa? Robbik firli, ampuni Tuhan kami, ampuni Tuhan. Mohon ampun. Berulang-ulang di mana-mana kita mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullah, istighfar, mohon ampun. Ketika wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tergelincir matahari dulu sampai menjelang maghrib. Kata-kata yang diucapkan dari doa-doa yang kita baca ketika latihan manasik apa saja, kan selalu mengawali dengan ucapan istighfar, ucapan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Jadi inilah barangkali yang harus kita bersama-sama hari ini, gerakan istighfar nasional. Boleh kalau pikiran itu lahir dari Parmusi, mengajak seluruh komponen bangsa, dari mulai pimpinan teratas sampai itu, kita rakyat. Gerakan istighfar nasional. Di samping protokol-protokol kesehatan diberlakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita cuci tangan bersih, hand sanitizer, pakai masker, siapa ada jarak sekian meter, tidak berkerumun, tidak bersama sini. Itu dilakukan protokol kesehatan itu, sama-sama mencegah, pakai tetap penutup. Tapi ini juga dorongan secara moral bahwa persaudaraan Muslim Indonesia Parmusi menyampaikan appeal kepada pemerintah, mari kita adakan gerakan istighfar nasional. Mudah-mudahan difaham, memperingan perjalanan kita yang sudah dianggap hari ini berat, luar biasa, ya kan? Sudah banyak PHK di sana sini, sudah banyak yang tidak ada aktivitas ekonomi, ya, kasihan. Sudah banyak yang sudah sakit, berapa yang itu semuanya ujian cobaan. Mudah-mudahan Allah mengangkat secepatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita dukungan, dorongan, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga ujian cobaan ini dapat cepat berlalu dan corona dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke markas besarnya dia punya tempatnya di mana Allah, hanya Allah yang bisa dan mampu untuk menghilangkan dalam waktu sekejap pun Allah. Hanya kita memohon, hanya kita berdoa dan meminta kepada pemiliknya alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan siraman, memberikan tuntunan kepada kita. Dan saya mengakhiri pertemuan pada malam ini dan mohon maaf kepada pimpinan pusat, kepada para mubalik dari persaudaraan Muslim Indonesia Utara. Ada salah dari saya individu pribadi. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni kita. Terima kasih. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal sholihan tardu bi rahmatika fi ibadika sholih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sudah bisa jadi merupakan kelalaian dari kita umat manusia di seluruh dunia yang sudah melalaikan perintah dan larangan Allah, kemudian juga banyak kehilafan dan dosa-dosa, dan akibat COVID itu banyak sekali, antara lain menurunkan kesehatan, menghancurkan ekonomi, sosial, keamanan, dan banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ustaz Saiful tadi. Sekarang mari kita buka diskusi kita, mungkin sekitar 15-20 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini di sini sekarang saya lihat ada dari Kepri, Ustadz Mariono,
ada dari Sulawesi Selatan, Ustadz Rahim Mayau, Ibu Reni, Ibu Isnaria Coti, NTT yang selalu on dia, dari Bangka. Bangka siapa ini, Pak? Bukan dari Bangka ya. Jimmy, Kemudian Ketua PD. Ketua PD ya. Ya, Oh, DPD Bangka Barat. Bangka. Bangka. Istilahnya PD ya Pak, ya nggak pakai D. Supriyadi, Pak Supriyadi, kemudian dari daerah lagi, sudah itu ya, ini yang dari daerah, Pak Hari Maksum dari Jawa Barat. Tapi orangnya nggak kelihatan ini. Iya, Pak Ahmad Suwardi Baik, itu silakan. senior. Ada Jawa Timur nih. Mana dia Jawa Timur? Oh, Pak Imam kelewatan. Maaf Ustaz. Ini senior paling rajin ini dia. Setiap hari kalah kita. Aduh, alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Silakan, ada yang mau menambah Ustadz Imam, Ustadz Rahim Mayau, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ya didiskusikan lah. Ya, Bapak ngejawab. Ya, ini bisa masuk. Silakan, Pak Ustadz Mariono. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Ustadz, silakan. Ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan Ustadz. Nah, mungkin sebelum itu Ustadz Saiful, ini kita khususnya Ketum Parmusi terkait dengan doa bersama, itu Ketum Parmusi secara pribadi sudah mengirimkan surat kepada Wapres ya, pada Wapres, dan antara lain itu untuk melakukan taubat atau doa bersama. Nah ini Alhamdulillah dilakukan oleh oleh pemerintah pusat yang dikoordinir oleh Departemen Agama dan Wapres. Nah ini sudah dilakukan ini Pak. Jadi itu salah satunya juga merupakan upaya dari Parmusi. Iya. Silakan. Ustadz Taufik udah bisa on belum? Masih mendengung? Mangga Ustadz Taufik. Belum. Assalamualaikum Jen, boleh kasih masukan Jen? Ya silakan. Siapa ini? Dari Bangka. Oh Jimmy silakan. dari Bangka. Silakan. Mangga. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngasih masukan atau saran atau apalah, terutama kepada Sekjen. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Saiful Abdullah bahwasanya banyak sekarang yang terkena imbas daripada COVID-19 ini, pandemi COVID-19, yang mana tadi orang kerja jadi tidak kerja, orang yang beraktivitas tidak bisa beraktivitas, dan semuanya. Yang saya mau mohon arahan daripada Sekjen Parmusi dan Parmusi Pusat, bagaimana apakah ada usaha atau tindakan seperti yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan, ya ini udah bagus ya, kita melakukan Zoom ini, tapi adakah dari Parmusi sendiri melakukan kegiatan seperti pemerintah lakukan, yaitu yang kursus online atau apa yang menggunakan kartu prakerja itu, ya. Jadi mohon arahannya, mudah-mudahan Parmusi bisa menjembatani teman-teman, terutama kami di Bangka Bun banyak yang kena imbas ini. Iya. Nah, jadi bolehlah kami dikasih arahannya, semoga seperti yang pemerintah melakukan kegiatan kursus atau training secara online gitu, untuk mengisi waktu yang tidak ada dilakukan di luar. Terima kasih begitu. Terima kasih. Silakan nih Pak Sekjen bisa jawab nih langsung. Silakan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak apa namanya, wajahnya hilang-hilang malum. Terima kasih Ustadz Saiful Abdullah. Alhamdulillah kami diberi pencerahan. Kita sudah 2 kali menyelenggarakan zikir nasional ya. Itu sama istighfar juga itu. Isinya istighfar semua isinya. Bahkan lewat Zoom ini dan secara nasional. Untuk ikut zikir. Karena memang konsep kita, dan kemudian kita sarankan, Ketua Umum menyarankan kepada pemerintah melakukan yang sama, dan kemudian pemerintah melakukan itu. Ya, Pak Jimmy, pemerintah sebetulnya belum banyak yang dia lakukan untuk mengatasi masyarakat ini. Baru merencanakan saja. Itu pun dengan uang yang sangat banyak, tapi belum efektif sampai di masyarakat. Kalau sekali pelatihan itu 1 orang buat bikin tempe aja 600.000, mungkin kalau Parmusi bikin gratis gitu. Jadi sebetulnya pemerintah yang harus mencontoh Parmusi, mencontoh kelompok masyarakat, bukan kita yang mencontoh pemerintah. Kalau kita yang mencontoh pemerintah nggak kuat kita, karena dia semuanya pakai duit, kita kan nggak ada duit. Kita apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman dai bukan di daerah-daerah banyak melakukan mengantisipasi persoalan ini. Zoom ini relatif kita yang memulai ya. Karena itu setiap hari ini 3 kali kita lakukan dalam rangka membangun komunikasi, mencari solusi, dan bersama-sama ya mengatasi persoalan ini. Termasuk kita ya mengikuti patuh pada ketentuan pemerintah. Tadinya kita berbeda pendapat soal ini, sekarang insya Allah kita saling memaklumi dan kita ikut ketentuan ulama ya, fatwa ulama gitu. Kita juga tetap materi-materi yang siang nanti mulai minggu depan mengatasi persoalan ekonomi. Karena materi yang akidah dan ini kan juga relatif sudah berjalan sampai 8 kali masing-masingnya 10 kali Ustadz Farid sama Ustadz Surada. Minggu sekali kita bicara soal solusi ekonomi umat. Nanti insya Allah di minggu ke depan lagi itu hampir setiap hari seluruh daerah kita sama-sama mencari solusi ke depan yang terbaik seperti apa. Begitu ya Pak Jimmy. Saya yakin Pak Jimmy di sana nggak perlu kita ajari karena di Bangka Belitung ini ketuanya saja sudah wirausahawan. Banyak duitnya juga, dia bisa mandiri lah, bisa memberikan contoh. Jadi malu kita kalau ngajarin teman-teman di Bangka Belitung. Hanya begini mungkin ya, saya tanya kepada Ustadz Saiful. Ya. Ini memang bencana ini luar biasa ya, bencana ini luar biasa. Baru kali ini selama hidup kita mengalami. Saya menduga ini betul apa tidak, ini baru latihan saja. Ini bencana yang sebetulnya di tingkat kita ringan aja gitu ya. Karena cuma suruh tinggal di rumah. Bayangkan kalau misalnya terjadi tsunami, gelombang elektromagnetik atau apalagi perang dunia ketiga, perang dunia keempat, kelima gitu ya. Yang sifatnya itu global. Yang sifatnya global sekarang kan ini yang corona mungkin ini latihan untuk menghadapi situasi yang lebih berat. Kalau lihat kelakuan manusia di muka bumi ini, itu kan mungkin semakin rusak ya. Tapi insya Allah dengan adanya Islam, pertarungan ideologi kapitalis dengan Islam, saya yakin akan dalam waktu dekat akan terbukti bahwa Islam adalah solusi bagi umat di seluruh dunia gitu. Karena menghadapi COVID ini ternyata Rasulullah telah mengajarkan solusinya juga ada dan kita yang memperoleh kemuliaan kan begitu ya Pak Saiful ya. Ustaz, ya. Saya minta gambaran kira-kira ke depan ini seperti apa gitu loh. Seperti apa kira-kira nih kalau Ustaz Saiful Abdullah yang sudah punya pengalaman spiritual gitu ya, mungkin bisa mengantisipasi karena kejadian di depan kan sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan tanda-tanda gitu seperti apa. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Pak Sekjen masukannya dan informasinya. Silakan yang lain. Ustadz Mariono. Silakan. Pak Ustadz Imam, silakan. Iya, barangkali. Ya, silakan Ustadz.
Terima kasih. Terima kasih, Bu Ana. Assalamualaikum, Ustaz. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari menyimak apa yang tadi disampaikan sangat yang mencerahkan sekali. Kita ingat dengan ayat Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau orangmu beristighfar, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah akan segera memberikan ghafar itu dalam artian solusi, pertolongan gitu. Konteks yang sama dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Yang dimaknakan dengan istighfar, apa cukup dengan kita melafadzkan istighfar gitu. Atau gerakan istighfar bersama gitu, taubatan bersama. Padahal untuk membawa sampai pada penyesalan, meninggalkan dan mengamalkan itu butuh edukasi yang luar biasa umat ini gitu Ustaz. Jadi bagaimana bisa mengarahkan ke sana ghafaro di situ. Kalau ayat ini kan kalau kita simakkan bagaimana solusi-solusi saat orang sakit, hujan, paceklik saat itu terjadi dan sebagainya, itu kan kita pernah mempelajari ayat ini. Nah, pemaknaan ini Ustaz, gimana ini? Apa cukup dengan istighfar saja? Padahal kalau taubatan nasuha ini untuk bisa menyingkap dari semua itu, ghafara itu pasti penyesalan, meninggalkan dan mengamalkan. Baru perilaku itu akan terjawab dengan solusi pertolongan Allah gitu. Bagaimana Ustaz ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Langsung aja Ustaz Saiful. Terima kasih para senior guru-guru kami. Jadi sebenarnya begini, kalaupun ide atau usul dan tadi sudah disampaikan Pak Sekjen sendiri bahwa kita sudah menyampaikan kepada pemangku kekuasaan pemerintah lah bahwa kita memang harus minta ampun, istighfar, zikir atau doa, dan itu sudah dilakukan dan kita berterima kasih untuk ditindaklanjuti. Tentu saja istighfar bukan kalimat robik tidak atau astagfirullahaladzim lisan. Formal lisan harus diucapkan seperti itu, termasuk dukungan hati kita untuk merubah setiap perbuatan, perilaku, lisan kita, ucapan kita, gerak anggota badan kita, sampai amal kehidupan kita untuk merubah. Jadi gerakan memperbaiki, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Allah melarang, tidak boleh, jangan dilakukan. Itu aplikasi dari ucapan istighfar yang secara lisan diucapkan. Mohon ampun pada Allah. Jadi dari mulai amar ma'ruf nahi munkar sampai ke tanzilul munkar, menegakkan kebenaran, ya, mencegah kebenaran, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Kalau Allah berfirman kepada kita, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Awas itu khamar. Ya khamar jangan dilegalisir. Dan ada regulasi peraturan bahwa khamar boleh diminum. Sehingga orang bisa mabok, ujungnya narkoba, ujungnya kejahatan kriminal. Lalu itu dilegalkan, dibiarkan. Tidak ada yang berani mengatakan itu tidak benar, itu salah. Barangkali nilai mohon ampun kita istighfar kita itu barangkali kurang bermakna. Jadi dalam rangka menghancurkan kemungkaran itu. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh. Khamar wal maisir, judi. Tidak ada, berjudi dibuka, dilegalkan, tidak boleh. Terus kemudian jadi pekerjaan itu, ya iya, itu adalah dosa yang kita lakukan. Padahal kan Nabi mengatakan kepada kita, kalau ada kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan, di depan matamu rubah itu. Ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika al-amrul iman. Kamu telah melihat kemungkaran, kemaksiatan di depan matamu, rubah dengan tangan. Dengan tangan ini. Kalau akhirnya mufasir lain mengatakan tangan ini bukan tangan, tapi kekuasaan, power, oke. Dengan tangan begini juga boleh. Bisa. Teman-teman FPI juga kadang-kadang dengan ini. Tapi kan ada juga manfaat masalahnya. Kekuasaan, karena punya kekuasaan, kekuatan itu juga jelas.
Kan kalau hanya dengan satu kali tanda tangan saja dia, karena dia punya pangkat kedudukan jabatan gubernur, kan bisa mengeluarkan. Atau presiden kan satu kata saja atau satu tanda tangan saja bisa membuat kita jadi begini. Bisa PSBB kan, peraturan Menteri Kesehatan, kita tinggal di rumah semua. Kunci masjid dikunci, digembok semuanya. Kita sholat di rumah nggak bisa. Jadi itu kekuatan harus ditegakkan. Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan kekuatan kekuasaan, fabilisani dengan lisan, ucapan, ngomong. Mubalik itu pidato, dakwah, khutbah. Di situ kita tegakkan. Ini benar, ini salah, harus berani. Kan Al-Furqan itu begitu Quran itu. Pembeda antara hak dan yang batil. Ini benar, katakan yang benar. Ini salah, ini salah. Bohong itu tidak boleh. Kan? Tidak boleh pemimpin kita belajar mendidik kita jadi orang bohong. Membohong, pendusta. Kan merasakan gitu. Ini benar tidak, ini bohong, ini dusta. Nggak bisa. Nah, kita harus berani. Harus jadi pelopor.